Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dwi Nuraini Kennedy, NIM 19016184, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil seminar kinerja asistensi mengajar. Asistensi mengajar saya dilaksanakan pada satuan pendidikan yaitu SMAN 1 10 Koto Singkara. Pertama yaitu saya akan membacakan tentang profil SMAN 1 10 Koto Singkara, di mana alamatnya terdapat di Jalan Lintas Sumatera Singkara, kilometer 13, Kecamatan 10 Koto Singkara, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Bapak Kepala Sekolahnya yaitu Bapak Supriyandi SPD, disertai dengan Waka Sarana yaitu Bu Zarnedia SPD, bersama Waka Kurikulum Bu Mesrafila, dan Waka Kesiswaan yaitu Ibu Sapretawati. Baiklah, ini adalah gambaran sedikit beberapa bentuk sekolah atau profil sekolah. Pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kinerja asistensi mengajar saya. Di sini terdapat 5 kinerja yang saya kerjakan. Kinerja pertama yaitu manajemen persekolahan. Kinerja kedua yaitu pembuatan perangkat pembelajaran. Kinerja yang ketiga yaitu adalah latihan mengajar terbimbing. Kinerja keempat yaitu latihan mengajar mandiri. Dan yang terakhir kinerja 5 membuat video dokumentasi. Pertama, saya akan membahas tentang kinerja 1 yaitu manajemen persekolahan. Maksud dari manajemen persekolahan ini adalah bagaimana keaktifan siswa asistensi mengajar dalam bergabung melaksanakan apa-apa saja ke pekerjaan atau membantu guru di manajemen persekolahan. Pertama, saya membantu administrasi sekolah. Yang kedua, saya juga membantu piket guru. Saya piket pada hari Rabu, setiap hari Rabu, karena hari Rabu jadwal mata pelajaran Bahasa Indonesia kosong di kelas 10 SMAN 1 10 Koto Singkara. Saya juga melaksanakan piket perpustakaan, yaitu saya lakukan pada hari Senin di jam 8 sampai jam 10 pagi. Adapun juga saya mengikuti beberapa rangkaian kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMAN 1 10 Koto Singkara. Beberapa ekstrakurikulernya yaitu seperti adanya ekstrakurikuler drum band yang dibimbing oleh Pak Rayendra Kumar dan pembinanya yaitu Bu Yola Permatasari. Di sini banyak sekali siswa-siswa berminat menjadi atau mengikuti ekstrakurikuler drum band ini karena ketertarikannya dengan alat musik drum band. Kebanyakan siswa yang ikut yaitu laki-laki dan sebagian juga perempuan. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler seni seperti randai yang juga dibimbing oleh Bu Yol Asari dan Pak Rayendra Kumar. Randai ini banyak sekali yang berminat karena ini adalah seni adat Minangkabau. Alhamdulillah pada ekstrakurikuler seni didatangkan guru dari luar khusus untuk mengajar randai, dan ini dilakukan setiap hari Selasa. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler pramuka. Di sini penanggung jawabnya sendiri yaitu Bapak Rayendra Kumar. Di SMAN 1 10 Koto Singkara, ekstrakurikuler pramuka ini sangat diminati dan sangat banyak mendatangkan keuntungan bagi SMAN sendiri karena banyaknya prestasi-prestasi dari pramuka SMAN 1 10 Koto Singkara.
Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler volley. Nah, di sini juga sangat banyak sekali antara perempuan dan laki-laki. Anak siswa-siswi juga banyak mengikuti ekstrakurikuler volley. Pembimbingnya yaitu oleh Bu Febrina Sari Astrifa. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Karena banyaknya siswa yang meminati, makanya harinya juga banyak untuk latihannya. Sampai saat ini banyak juga prestasi dari ekstrakurikuler yang didapatkan dari ekstrakurikuler volley. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler solo song. Ini termasuk ekstrakurikuler yang sedikit tapi benar-benar diikuti oleh siswa yang berbakat. Ekstra solo song ini dibimbing oleh Bapak Rayendra Kumar dan Ibu Yola Permatasari. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kinerja 2, perangkat pembelajaran yang saya kerjakan. Pertama yaitu saya membuat capaian pembelajaran atau sekarang disebut dengan, karena saya memakai kurikulum Merdeka. Kinerja 2 yaitu membuat perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu saya membuat tentang capaian pembelajaran pada kelas 10 fase E di SMAN 1 10 Koto Singkara. Karena memakai kurikulum Merdeka, jadi namanya sekarang yaitu capaian pembelajaran. Pada kurikulum 2013 namanya KD atau KI. Yang kedua yaitu alur tujuan pembelajaran atau disebut juga dengan ATP. Pada kurikulum 2013 biasa disebut dengan silabus. Yang ketiga, saya menyusun modul ARJAR atau MA atau juga disebut juga dengan RPP. Ini harus saya lakukan sebelum mengajar untuk mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas. Karena RPP ini suatu hal yang penting dalam perangkat pembelajaran, agar terjadinya pembelajaran, proses belajar mengajar yang produktif. Selanjutnya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini saya juga sering memberikan LKPD atau latihan kepada siswa saya, agar mereka berlatih mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia, agar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam materi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini untuk melihat proses pembelajaran yang telah dilakukan selama beberapa minggu sebelumnya. Itulah gunanya evaluasi ini untuk peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu kinerja 3 tentang latihan mengajar terbimbing. Latihan mengajar terbimbing ini maksudnya yaitu saya sebagai mahasiswa sementara mengamati proses berlangsungnya PBM yang dilakukan oleh siswa, atau hanya sekedar membantu sementara bagaimana pamong mengajar dalam kelas. Baiklah, di sini saya akan rangkaikan beberapa kegiatan pada saat pembelajaran. Proses belajar mengajar di SMAN 1 10 Koto Singkara dimulai dari jam 7.15 sampai dengan 14.30 pada hari Selasa sampai Kamis. Khusus di hari Senin yaitu jam 7.15 sampai 15.15
Dan pada hari Jumat, pembelajaran dilakukan dari jam 7.15 sampai dengan 12.05. Dan terakhir pada hari Sabtu, pembelajaran dilakukan dari jam 7.15 sampai jam 14.30. Proses belajar mengajar sendiri yang terdiri dari pertama yaitu membuka pembelajaran. Saya sendiri biasanya pada saat masuk jam pembelajaran biasanya saya melihat kondisi kelas terlebih dahulu dan baru mempersiapkan bagaimana kelanjutan kemudiannya. Biasanya pertama saya kegiatan berupa berdoa dulu sebelum belajar. Setelah berdoa biasanya saya juga sering melakukan nyanyi wajib terlebih dahulu. Setelah melakukan hal itu, saya mengambil absen siswa di dalam kelas. Yang kedua yaitu kegiatan belajar atau kegiatan intinya. Pada kelas 10 fase E ini saya menerapkan metode pembelajaran berkelompok dan juga saya juga sering menerangkan di depan kelas. Dan juga menyesuaikan dengan keadaan murid-murid atau keadaan fisik di dalam kelasnya. Seperti pertama saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan dijelaskan pada hari ini. Lalu runtut-runtutan kegiatan dalam pembelajaran, seperti setelah menerangkan saya akan melontarkan pertanyaan, saya akan memberikan beberapa latihan, dan yang terakhir saya akan menutup pembelajaran seperti dengan saya merangkum kembali, meringkas kembali materi-materi yang telah saya terangkan dari awal jam pelajaran. Di sini pada latihan terbimbing pertama, saya mengangkat materi teks eksposisi, mulai dari pengertiannya hingga struktur dari teks eksposisi. Dan latihan terbimbing 2 materinya yaitu masih tetap tentang teks eksposisi, menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks eksposisi dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Itulah latihan terbimbing saya, 2 kali latihan terbimbing saya. Nah, baiklah, di sini selanjutnya yaitu kinerja 4, yaitu latihan mengajar mandiri. Nah, di sini saya sangat senang sekali karena saya bisa beradaptasi langsung dengan siswa dan siswi SMAN 110 Kota Singkarak, khususnya kelas 10 fase E. Dan kebetulan saya mengajar di 7 kelas di fase E. Pertama yaitu latihan mengajar mandiri pertama. Materi yang saya angkat yaitu tentang teks hikayat. Di sini saya menjelaskan bagaimana pengertian dari teks hikayat, lalu struktur-struktur dari teks hikayat. Di sini saya akan memberikan beberapa bahan ajar dan juga LKPD kepada siswa-siswi saya di dalam kelas. Jam pelajar saya mengajar selama 1 minggu yaitu 8 jam. Satu kelas dilaksanakan 2 kali pertemuan, atau satu kelas terdapat 3 jam pelajaran. Latihan mengajar mandiri 2, saya masih mengangkat materi teks hikayat. Materinya yaitu tentang kaidah-kaidah dan majas yang terdapat dalam teks hikayat. Nah, di sini juga banyak kesulitan karena banyak siswa-siswi saya yang sangat tidak mengerti atau kurang paham tentang majas. Di sini saya kembali memberikan bahan ajar, menerangkan kembali apa yang dimaksud dengan majas, jenis-jenis majas, dan memberikan contoh-contoh teks hikayat yang terdapat majas di dalamnya, dan mereka akan saya latih bagaimana bentuk dari
majas ini, majas itu misalnya. Nah, baiklah, terakhir yaitu kinerja 5 tentang pembuatan video dokumentasi. Di sini terdapat beberapa video yang saya buat. Pertama yaitu video tentang dokumentasi manajemen persekolahan, seperti bagaimana saya mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, contohnya seperti piket guru, piket perpustakaan, upacara bendera, ataupun ada acara seperti Jumat Suci atau disebut setiap hari Jumat pagi akan ada kultum dari perkelasnya setiap hari Jumat. Yang selanjutnya seperti kegiatan ekstrakurikulernya, berbagai macam ekstrakurikuler yang ada di SMAN 110 Kota Singkarak. Terdapat drum band, randai seni, voli, pramuka maupun solosong, dan futsal lain-lainnya, bulu tangkis, segala macam. Dan selama saya kegiatan eksistensi mengajar, banyak kegiatan-kegiatan di luar mengajar juga yang saya ikuti, seperti saya mengikuti lomba nyanyi berlomba paduan suara bersama guru SMAN 110 Kota Singkarak, dan alhamdulillah kami mendapatkan juara 2 pada paduan suara Mars Sumatera Barat. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan juga bagi saya karena bisa bergabung dan juga bisa mengapresiasikan kegiatan ini kepada guru-guru. Yang kedua yaitu video dokumentasi pembuatan perangkat pembelajaran. Videonya yaitu tentang bagaimana saya merangkai, membuat dan juga melengkapkan perangkat pembelajaran saya. Di sini saya juga berkonsultasi dengan pamong saya, yaitu Bapak Dr. Erisman. Beliau juga ikut serta membimbing saya berkontribusi dalam kegiatan saya ini. Perangkat pembelajarannya seperti capaian pembelajaran, CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, modul ajar atau RPP, LKPD maupun evaluasi. Alhamdulillah Bapak Erisman sendiri membantu saya dengan sangat-sangat lapang hati, sabar, menerangkan, menjelaskan, membimbing saya dalam kegiatan asistensi mengajar di SMAN 110 Kota Singkarak. Selanjutnya video dokumentasi tentang latihan mengajar terbimbing. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya membuat video dokumentasi tentang latihan mengajar terbimbing bersama pamong saya. Yang terakhir yaitu video dokumentasi latihan mengajar mandiri. Nah, disinilah saya sendiri mengajarkan siswa dan siswi di dalam kelas selama 3 jam pelajaran di satu kelas. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan maupun beragam-ragam suasana yang saya lewati selama asistensi mengajar. Sekian dari saya, penjelasan dari saya tentang seminar hasil kegiatan asistensi mengajar di SMAN 110 Kota Singkarak. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.